Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa channel MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dalam kajian Sirah Nabawiyah edisi spesial bulan Maulid ini. Sekarang pembahasan kita adalah tentang hijrah kedua kalinya ke negeri Habasyah. Setelah di episode yang lalu kita membahas hijrah yang pertama kali ke negeri Habasyah. Nah, ini hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habasyah. Ya. Di sini sudah kita ketahui bahwa ketika mereka kaum muslimin 12 orang diantara mereka laki-laki dan 4 orang perempuan berangkat ke negeri Habasyah. Di situ mereka merasakan ketenangan, keamanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dizalimi, tidak diintimidasi, tidak disakiti oleh penduduk sana. Ya. Kemudian mereka mendengarkan berita bahwasanya para sahabat bersama Rasulullah di Mekah sudah tidak diganggu lagi orang Quraisy. Mereka kembali ke Mekah. Ternyata itu kabarnya bohong, hoax, kabarnya tidak betul. Ya, karena di zaman dahulu memang susah untuk mencari berita. Mereka susah untuk ingin memastikan harus berangkat dulu ke sana atau bertemu dengan orang yang baru datang dari Mekah. Tapi mereka nggak bisa. Kalau sekarang kita hanya bisa memastikan, tinggal melihat kabar berita di sini dan di situ, kemudian kita pilah-pilah kabar yang mana yang valid, sumber yang jelas. Itu bisa tahu, tapi dahulu tidak. Ya. Mereka kembali ke Mekah, ternyata mereka tidak dapat apa-apa, malah mereka mendapatkan siksaan lagi. Setelah itu, begitu ishtaddal bala, thumma ishtaddal bala wal adha ala man hajaru ilal Habasyah ala ghairi man aslam. Kemudian semakin parah lagi ujian dan cobaan serta gangguan dari orang-orang kafir Quraisy kepada siapa? Kepada orang-orang yang dahulunya pernah hijrah ke Habasyah, kemudian kembali ke Mekah waktu itu. Ya, dan juga orang-orang yang lain yang sudah masuk Islam, parah tambah parah. Fa'adzina Rasul fil hijrah al Habasyah tsaniyah. Kemudian Rasulullah mengizinkan orang-orang untuk hijrah ke negeri Habasyah yang kedua kalinya. Fahajara ilaiha 83 rajulan. Lah, ini kemudian yang hijrah ke negeri Habasyah yang kedua kalinya ini lebih banyak. Berapa orang? 83 orang laki-laki. Wa 18 imra'atan dan 18 orang perempuan, orang wanita. Ya, lebih banyak lagi. Siapa saja? Minhum Utsman bin Affan wa zaujatuhu Ruqayyah. Yang berangkat termasuk adalah Sayyidina Utsman bin Affan, seperti yang beliau berangkat juga di hijrah yang pertama kali pada tahun kelima dari kenabian. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan bersama istri beliau Sayyidah Ruqayyah bintu Rasulillah, putri daripada Rasulullah, berangkat lagi ke negeri Habasyah. Nah, kemudian termasuk yang berangkat juga Ja'far bin Abi Thalib, ya, wa zaujatuhu Asma bintu Umais. Ya. Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu baginda Nabi SAW, berangkat bersama istri beliau namanya Asma bintu Umais. Ya, wal Miqdad bin Al-Aswad, sahabat Miqdad bin Aswad, Abdullah bin Mas'ud juga berangkat lagi. Zubair bin Awam, kemudian Ummu Habibah bintu Abu Sufyan, beliau juga berangkat. Ya, Ummu Habibah radhiyallahu anha wa anhum ajma'in. Wa ma'alimat Quraisy bidzalika hatta ba'athat ala atharihim Amr bin Al-As. Ya. Dan orang Quraisy begitu mengetahui tentang hal tersebut, bahwa kaum muslimin berangkat lagi secara sembunyi-sembunyi ke negeri Habasyah dan lebih banyak lagi jumlah mereka yang berangkat. Kemudian tidak mengetahui hal tersebut kecuali kaum Quraisy langsung mengutus untuk mengikuti mereka. Ya, siapa? Amr bin As. Ya, Amr bin As waktu itu masih belum masuk Islam. Begitu masuk Islam, Allah beri hidayah, beliau menjadi konjennya Nabi, menjadi wakil safir, ya, safirnya Nabi. Nabi mengirim beliau wakil, ya, di Mesir. Amr bin As. Ya. Waktu itu menjadi utusannya orang kafir untuk mengikuti, membuntuti sahabat-sahabat Nabi yang berangkat ke Habasyah yang kedua kalinya. Ya, Amr bin As
Abdullah bin Abi Rabi'ah ini, dua orang ini diutus berangkat membawa hadiah, tuhaf, oleh-oleh banyak sekali. Ya, pinter ini, siasahnya pinter ini orang-orang Quraisy ini. Pinter sekali siasahnya. Diutus dua orang ini, Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah, berangkat bawa hadiah, bawa oleh-oleh dari Mekah, diberikan kepada Raja Najasyi, ya, yang mulia ini. Raja Najasyi ini rajanya mereka, pemimpin di negeri Habasyah, ya, wa batarakatihi, serta prajurit atau menteri-menterinya dikasih semua. Masya Allah ya, jajaran menteri-menterinya semuanya dikasih hadiah sama orang-orang Quraisy, ya. Yang bawa ya ini dua orang ini, Amr bin As sama Abdullah bin Rabi'ah. Tujuannya apa? Dikasih itu untuk dihasut supaya supaya Najasyi, rajanya Habasyah ini, pemimpin petinggi negeri Habasyah ini, supaya mengembalikan kembali orang-orang yang hijrah, ya, dari orang-orang Islam, ya, dari orang-orang muslimin yang hijrah ke Habasyah, dibalik, supaya dikembalikan. Tujuannya itu. Fa'aba, ya, dihasut ini, tolong kembalikan, mereka adalah orang yang kabur dari negeri kami, mereka adalah orang yang seperti ini, mereka kabur karena mereka pokoknya dijelek-jelekan, ya. Fa'aba, tapi tidak mau. Najasyi enggan. Kemudian faqalu lahu, ini dua orang ini, Amr bin As sama Abdullah bin Rabi'ah, mengatakan kepada Najasyi, in haula yaquluna fi Isa qawlan 'azima, sesungguhnya mereka orang-orang ini yang hijrah ke kamu ini, yang hijrah ke negerinya Anda dari kaum kami, mereka adalah orang-orang yang telah berkomentar tentang Nabi Isa dengan komentar yang pedas, ucapan yang parah, mengada-ngada. Kenapa seperti itu? Karena Raja Najasyi dan penduduk Habasyah adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, sehingga dihasut dengan cara itu. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah, ya, hamba Allah, pokoknya dijelek-jelekkan. Fastata'al muhajirin, kemudian Najasyi mengundang orang-orang muhajirin, didatangkan di hadapan mereka dan di hadapan Amr bin As. Mereka datang, yataqaddamuhum Ja'far bin Abi Thalib, yang menjadi juru bicara mereka, yang maju di garda terdepan adalah Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Fasa'alahum amma yaquluna fi Isa, kemudian Raja Najasyi menanyai mereka, orang-orang muhajirin, orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah, tentang Nabi Isa. Fatala alaihi Ja'far ayat min surati Maryam, kemudian Sayyidina Ja'far membacakan beberapa ayat dari surat Maryam yang berkaitan tentang Nabi Isa, ya. Qala ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya, seperti itu, ya. Dibacakanlah itu, ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki la ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya qala kadzalika qala rabbiki huwa alayya hayyin wa naj'alu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya, sehingga ila akhiril ayat, sampai beberapa ayat itu dibacakan ayat-ayat ini, ya, kepada Najasyi oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Dibacakan tentang Sayyidah Maryam itu, awal beliau mengandung Nabi Isa seperti ini, kemudian Nabi Isa adalah tidak sebatas hanya Abdullah, sahabat Allah, atanil kitab, yang diberikan kepada aku kitab, yaitu Injil, ya, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi oleh Allah, dan seterusnya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, seperti itu. Lah, mendengar ayat-ayat Al-Qur'an ini, siapa yang tidak gemetaran? Siapa yang tidak menyimak, kemudian dia faham, dia tunduk, dan maknanya sangat tinggi. Sama seperti yang dicantumkan di dalam kitab-kitab Injil, bahwa Nabi Isa adalah orang yang seperti itu, ya, bahwa ibunda beliau Siti Maryam juga seperti itu. Kemudian Najasyi mengatakan, faqala Najasyi
mazada Isa ala hadza wala hadza wala hadzal ud. Sungguh betul ya, dia tidak mereka tidak menambah-nambahi dan mengurang-urangi Nabi Isa, tidak lebih Nabi Isa ya, atau bahasanya seperti ini, sungguh tidak lebih Nabi kami Nabi Isa dari apa yang mereka ucapkan melebihi ini ya, sambil mengisyarahkan ud ya, seperti ranting atau yang dibuat tongkat oleh beliau ya, dahan kayu atau apa yang dibuat pegangan oleh beliau, nggak lebih dari ini ya, sama persis plek, maksudnya seperti itu, persis plek sama yang seperti kita ketahui tentang Nabi Isa. Jadi gagal orang-orang kafir mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghasut ini Najasyi supaya mengembalikan orang-orang Islam yang hijrah ke Habasyah, gagal ya, musyiran ila audin fi yadihi minal ard wa ammanal muhajirin wa raddal, sehingga Raja Najasyi tetap memberikan keamanan, menjamin keamanan untuk orang-orang yang hijrah ke Habasyah tadi dari sahabat-sahabat Nabi, wa raddal hadaya, dan mengembalikan, menolak hadiah-hadiah yang diberikan. Ini gak ditolak sudah ya, ini pemimpin yang hebat ini ya, tidak ada satupun yang merasa terzalimi di bawah naungan beliau. Wa adal wafdu khaiban ila Makkah, sehingga kembalilah rombongan yang berangkat tadi yang diutus oleh orang-orang Mekah bersama Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, kembali menuju kota Mekah lagi dalam keadaan rugi, nggak dapat apa-apa, seperti itu ya. Maka Allah betul-betul waktu itu ingin memperlihatkan bagaimana ya keagungan Allah ya, dan bagaimana Allah akan menjaga agama ini. Pada akhir kisah, sahabat Nabi SAW semuanya hidup dengan tenang di negara Habasyah. Negara Habasyah itu di Afrika, sekarang ini Ethiopia. Di situ, dan Raja Najasyi masuk Islam, dan juga banyak yang masuk Islam. Raja Najasyi masuk Islam, tapi nggak ketemu sama Rasulullah, belum berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Raja Najasyi berangkat, Raja Najasyi sampai mengutuskan anaknya sendiri, putra laki-lakinya sendiri untuk berangkat ke Rasulullah. Tapi ternyata putranya meninggal di perjalanan dan tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan Raja Najasyi ini ketika meninggal, Rasulullah seakan-akan diberi kabar oleh Allah bahwa Raja Najasyi meninggal. Padahal ini berita zaman dahulu, itu berita sampainya itu berhari-hari, dari negeri ke negeri itu berita itu akan sampai berhari-hari di zaman dulu. Ya seperti yang kami sebutkan tadi, karena kondisi komunikasi tidak sama seperti sekarang. Tapi ketika meninggalnya Raja Najasyi, Rasulullah langsung tahu, Rasulullah langsung faham bahwa hari ini, detik ini Najasyi meninggal. Akhirnya Rasulullah melakukan sholat jenazah, sholat ghaib ya, pertama kali sholat ghaib ya, untuk Najasyi ini seperti itu ya. Semoga dapat menambah pengetahuan kita untuk lebih kenal dan lebih dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu di episode-episode yang selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.